الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. Kami benar-benar akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri. Wa qala aidan thumma irji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Dan ulangilah pengamatan kamu terhadap segala sesuatu, maka apakah kamu menemukan ada sesuatu yang cacat? Itu pertanyaan Allah di surat Mulk, surat nomor 67 ayat yang ketiga. Dari dua ayat ini, ya, yang pertama bahwa semua yang terbentang di langit dan di bumi ini dan pada diri kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bahasa lebih tegasnya lagi, keberadaan Allah itu dilihat bukan melihat Allah, tapi melihat tanda-tandanya. Kenapa? Kaidahnya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar di surat nomor 6 ayat 100-an, 102 atau 103. Allah tidak terjangkau oleh matamu, tapi Allah menjangkau kamu. Jadi karena kita punya keterbatasan, diciptakan oleh Allah, memang tidak bisa langsung melihat Allah secara naked eye, bahasa Inggrisnya, bahasa kitanya mata telanjang ini tidak pasti. Maka kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Di Al-Quran dikisahkan Nabi Musa alaihissalam pernah bilang begini, Anzur ilaik, ya Allah, saya ingin melihatmu. Saya ingin melihatmu. Maka kata Allah, dan taroni, kamu gak akan pernah bisa melihat aku. Tapi kalau kamu ngotot nian, maka coba kamu lihat kepada bukit itu. Kalau kamu bisa melihat di bukit itu dan tahan kamu masih bisa melihatnya, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla, maka ketika Allah yang memperlihatkan bukit itu atau memperlihatkan dirinya ke bukit itu hancur dan Nabi Musa pingsan. Maka Nabi Musa mengatakan, aku adalah orang yang pertama kali beriman. Jadi tahu persis. Jadi Nabi Musa padahal bergelar, Nabi Musa gelarnya apa? Wa kallamallahu Musa taklim. Itu gelar Nabi Musa. Dan Musa adalah orang yang diberi kalimat langsung dari Allah. Jadi suatu saat, tanda kutip, ya, firman Allah kepada Nabi Musa itu tidak melalui malaikat Jibril. Jadi sama sebenarnya Nabi Muhammad pun pada waktu di Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril tidak ikut masuk, tapi di luar. Tapi hari-hari lainnya wahyu disampaikan kepada malaikat Jibril, baru malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi perhatikan kalimatnya. Jadi Allah tidak baca di jingok, bahasa Palembangnya tidak baca di selik. Tapi ayat-ayatnya yang menunjukkan keberadaan Allah, kebesaran Allah itu terbentang di seluruh bumi dan termasuk pada diri kita. Nah, jadi kewajiban kita adalah mempelajari ayat-ayat Allah. Ini yang ingin saya sampaikan. Judul hari ini kan salah satunya adalah kita ambil yang skop kecil saja. Harmoni tubuh manusia. Jadi kita tidak usah nak belajar tentang batu-batu, gunung, air atau tumbuh-tumbuhan atau hewan. Kita belajar tubuh manusia ini. Sekarang kita perhatikan, pelan-pelan kita perhatikan. Dari kira-kira dari segi bentuk fisik. Bentuk wong Indonesia ini besak pecak wong mana? Negro atau kecil pecak wong kate, tidak kan? Sedang. Sedang satu. Itu sudah harmoni, sudah disettingkan seperti itu. Di Afrika itu daerahnya panas, airnya kurang. Maka disetting oleh Allah, saudara-saudara kita di sana, kulitnya mana?
hitam. Supaya kulit hitam itu tidak banyak nguap. Benar, tidak banyak mengeluarkan air. Dalam ilmu fisika kan begitu. Kemudian ya, hitam itu berarti pigmen kulitnya tebal. Itu kena sinar matahari tidak gampang kena kanker. Nih, kena kanker. Nih. Matahari ini sinarnya mengandung ultraviolet, salah satunya bisa menyebabkan kanker kulit. Wong di Afrika secara data medis jarang sekali kena kanker kulit karena kulitnya memang tebal. Tebal maksudnya pigmennya, warnanya hitamnya tebal. Nah, sementara orang-orang bule itu pucat, benar? Maka paling banyak dia terkena kanker kulit. Nah, orang-orang bule itu pada waktu tertentu dia rindu dengan matahari, makanya jangan ditiru. Datang ke Bali tidak pakai baju. Kan gitu. Nah, kita ini warga Indonesia ini diciptakan Allah ini sedang tubuhnya. Matahari ada 12 jam, tidak kurang nih. Kemudian suhu tidak pula panas. Coba sekarang tengok kita nih. Suhu kita di sini berapa nih sekarang ini? 27 nih. Suhu kita 27. Enak gitu ya. Di Afrika tuh rata-rata 40-an. Kita 27. Adem nih. Sedang mak ini, maka kulit kita tidak pula putih, tidak pula hitam. Nah, cocoknya kulitnya mak ini rambutnya hitam. Ya, matonya juga hitam. Coba kalau mata kamu biru, kulitnya mak inilah rambut pirang. Belari aku ini. Jaknya ini makhluk dari mana? Nah, ini perhatikan. Jadi tubuh manusia itu sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah sesuai dengan dia mau hidup di mana, tempatnya seperti apa. Subhanallah. Itu yang kata Allah, hal tara min futur. Adakah yang tidak harmoni? Adakah yang cacat? Jawaban kita tidak ada ya Allah. Semuanya pas, semuanya klop. Itu satu jawaban. Nah, untuk sampai pengetahuan, untuk sampai ilmu, untuk sampai kepada hikmah seperti itu, ada urutannya. Ini pelan-pelan saya sampaikan. Urutan pertama adalah, jadi untuk sampai kepada hikmah, kita sadar bahwa kita, tubuh manusia ini harmoni, sampai sadar nih ini. Sadar itu contoh begini ibu-ibu. Sekarang banyak kan ya, kemarin ada yang konsul sama saya, Prof gimana kalau rutin suntik vitamin C? Hah? Saya iseng, saya balas nih. Nih, untuk apa? Ini. Biar seger baik Prof. Nah, tahu akulah ini kan di tempat kecantikan itu kan. Nah, saya bilang vitamin C itu fungsinya adalah untuk memperkuat kolagen. Kolagen itu ibu-ibu yang menyebabkan kulit masih kencang itu. Jadi vitamin C itu menyebabkan kolagennya itu lebih kuat dan orangnya akan kelihatan lebih segar. Pecah aku 52 tahun, tapi karena cukup vitamin C jadi pecah 25. Kira-kira itu kan ya. Kira-kira itu. Kira-kira itu. Pecah ini kan. Oke. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi tidak perlu yang macam-macam gitu ya. Tetaplah harmoni, tidak usah nak diubah-ubah. Saya pernah suatu saat membimbing salah satu teman saya karena saya duluan sekolah waktu di Bandung di Hasan Sadikin di FK Unpad, saya udah selesai duluan, saya bimbing teman saya. Teman saya itu rupanya punya keahlian bedah plastik. Itu tempatnya di jalan di dekat Cipaganti situ, keren pokoknya. Dia itu penamanya waktu saya ke rumahnya ke situ itu bimbing dia itu balik datang pasien, datang itu artis-artis banyak situ, datang ke situ minta, ada yang nak minta hidung agak dimiringkan, alis di mano gara-gara begitu kan. Dia kira ini nggak harmoni, sudah harmoni. Bentuk wajah saya seperti ini cocok dengan badan saya yang seperti ini sudah harmoni, kira-kira begitu. Itu sudah harmoni. Coba jingok sekarang ini. Siapa yang tidak kenal sekarang ini, zaman sekarang ini, siapa itu? Yang baru-baru ini Putri Aryani ini. Ya. Pada waktu ikut Indonesia Got Talent ya, sekitar berapa tahun yang lalu, itu tidak ditoleh orang dia. Karena orang Indonesia itu biasa melihat sesuatu itu enggak harmoni.
Kita ini nggak punya ilmu untuk tadi. Tapi begitu sekarang ini bagaimana penghargaan orang-orang Amerika, bahwa yang dilihat kan talentsnya, bukan dilihat fisiknya, kira-kira begitu. Fisiknya dia buta, tapi talentsnya itu sampai Simon Cowell tuh ngomong amazing. Kata-kata amazing bahasa kita itu artinya itu di luar jangkauan manusia. Kan kira-kira itu bahasanya. Dia pakai pilihan kalimat itu. Jadi kalau ada orang ngomong itu perhatikan ngomongnya apa kira-kira nih. Ya, oke. Nah, hadirin jadi disinilah kita butuh sekali lagi sampai kepada hikmah. Sekarang saya urutkan. Untuk dapat hikmah dari badan yang tubuh yang harmoni ini, yang harus dilakukan satu adalah ikra, baca. Yang kedua fa'lam, cari tahu. Dua nih. Jadi kita harus membaca dan cari tahu tentang badan manusia ini. Contoh, kenapa rambut kita memutih? Ini kamu tanya, gitu. Cari tahu, baca. Kenapa kalau sudah umurnya 40 ke atas, dengkul sudah mulai bermasalah. Nah itu cari tahu. Ya baca itu satu. Nah setelah kita mencari tahu dan membaca, kita akan dapat pengetahuan. Ini saya urutkan. Dapat pengetahuan. Pengetahuan adalah persepsi terhadap sesuatu. Persepsi itu bahasa kita adalah pendapat. Jadi contoh misalnya, Bapak Ibu sekarang melihat saya, apa persepsinya? Itu pengetahuan. Oke. Yang lain lagi misalnya, Bapak Ibu tahu kalau saya sebutkan pedagang, tahu? Pembeli, tahu? Uang, tahu? Barang, tahu? Kemudian apalagi misalnya gudang, tahu ya? Retail, grosir, ya? Laba, rugi, tahu ini? Oke, itu namanya pengetahuan. Kalau bangsa kita ngomong laba, pasti bayangannya untungnya duitnya sekian. Itu namanya pengetahuan, persepsi kita tentang sesuatu. Jadi setelah kita cari tahu dan baca, kita akan dapat pengetahuan, dan bahasa Inggris knowledge. Pengetahuan yang banyak itu nanti akan disusun rapi menjadi systematic knowledge. Namanya ilmu. Nah ini pelan-pelan saya sampaikan. Namanya ilmu. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang tersusun rapi. Jadi contoh tadi, ya, barang, produksi, gudang, pembeli, penjual, uang, retail, grosir, untung, rugi. Disusun jadi satu, jadi ilmu apa? Ilmu dagang. Kira-kira mah itu ya. Atau terserah lah, bagian dari ilmu ekonomi, anggaplah ilmu dagang. Ada ilmu dagang, benar? Kita tahu ada Allahu Akbar, Fatihah, rukuk, sujud, tahiyat, salam. Itu tahu semua masing-masing. Disusun jadi satu rapi, jadi ilmu apa? Ilmu sholat. Paham? Jadi ilmu adalah pengetahuan yang sistematik. Oke, itu dulu dimudahkan. Nah, ada 3 ciri ilmu. Oke, perhatikan baik-baik. Ciri pertama, ilmu itu banyak, plural, dan kita hanya bisa memahami ilmu itu sangat sedikit. Saya kasih contoh. Ada rumpun ilmu kesehatan. Contohnya kedokteran, kesehatan masyarakat, keperawatan, farmasi, psikologi klinis, itu semuanya dalam rumpun ilmu kesehatan. Banyaknya kan itu kan? Banyak enggak kira-kira bayangin? Apa kita mampu semua itu? Enggak. Sekarang kedokteran Kedokteran ada cabangnya enggak? Ilmu. Ada penyakit dalam, ada bedah, ada kebidanan. Aku tunjuk contoh itu baik. Oke, sekarang penyakit dalam ada cabang lagi enggak? Ada ginjal, hipertensi, ada jantung, dan pembuluh darah, ada endokrin, hormon, ada masalah gastro, pencernaan, benar? Oke. Nah, kemudian dari cabang penyakit dalam yang gastro, pencernaan, ada cabangnya lagi enggak? Ada. Yang ahli hepar, ahli hati, ada ahli
lambung, ada ahli apa. Dari itu mungkin ada cabangnya lagi kaki ini. Sekarang pertanyaan saya, ini itu ilmu itu. Contoh yang lain lagi, rumpun ilmu agama. Dalam ilmu agama kita ini ada apa? Ada ilmu Quran, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada. Oke, itu rumpun. Sekarang ilmu Quran, ada cabangnya enggak? Ada ilmu tajwid, ada ilmu qiraah, ada ilmu tafsir, ada ilmu balaghah, ada ilmu mantik. Banyak cabangnya lagi. Sekarang tafsir, ada cabangnya lagi enggak? Ada. Ya. Tafsir bil kalam, tafsir berdasarkan arti letterless, ada tafsir berdasarkan sejarah, ada tafsir berdasarkan konteks, ada tafsir berdasarkan filosofi. Syekh Fahru Razi itu salah satunya tafsir berdasarkan filosofi, filsafat. Jadi itu cabangnya lagi, banyak kan berarti kan? Subhanallah. Nah itu ilmu. Jadi ciri ilmu itu banyak. Kita punya banyak atau sedikit? Nah itu. Jadi ciri orang berilmu satu, tawadhu. Tidak mungkin sombong. Seperti ilmu padi, makin berisi makin nunduk. Kalau makin nyungak, berarti kate isi dia. Makin nyungak kate isi. Subhanallah. Kenapa dia makin nunduk? Karena dia makin sadar. Karena dia makin sadar bahwa dia makin banyak tidak tahu. Makin belajar tiap hari Ahad di masjid ini, makin banyak tidak tahu. Kalau mau itu lebih baik. Salah simpulan. Bahasa Lembangnya istilah ini, Bapak Ibu ingat semua aja istilah ini. Istilah ini guyon saja, tapi walaupun guyon ini mengena. Tidak bertanya sesat di jalan, banyak bertanya tandanya buyan. Nah, deh. Perhatikan kalimatnya. Maksudnya begini. Kalau tidak punya ilmu, sesat. Tapi makin berilmu, ternyata makin bodoh, makin tidak tahu. Tapi bodoh dalam arti kata bukan bodoh seperti orang bodoh itu. Kalau bodoh yang tidak berilmu, bahasa Rocky Gerung, dungu. Nah, paham ya? Beda ini. Jadi kita ini ngerasa, ya Allah ternyata tidak ada apa-apanya aku ini. Oke, itu ciri ilmu yang pertama. Jadi ulangi, tadi kita baca, kita cari tahu, dapat pengetahuan. Pengetahuan yang disusun rapi namanya ilmu. Ilmu ciri pertama adalah ilmu itu banyak, sementara kita punya sedikit. Itu satu, tolong. Jadi kita tawadhu. Yang kedua, ilmu itu inklusif, bukan eksklusif. Eksklusif seperti ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan ada tas ya. Kamu kalau ngomong, oh ini apa namanya limited edition ini. Ini eksklusif. Cuman ada di aku ini, tidak katik di dunia. Cuman inilah. Itu namanya eksklusif. Kalau inklusif artinya semua orang punya. Semua orang punya. Semua orang bisa. Jadi ilmu itu inklusif. Artinya mau orang kafir, orang Islam kalau belajar dia akan punya ilmu. Saya kasih contoh nih. Contoh nih. Ya. Ada enggak orientalis, orang kafir yang belajar Quran, hafal Quran? Ada, banyak. Pendeta yang hafal Quran banyak. Nah, jadi jangan salah. Karena yang dipelajari adalah ilmu. Tadi masih ingat Al-Quran ada ilmu enggak? Ilmu Al-Quran ada ilmu qiraah, ada ilmu hafalan Quran. Maka dia pelajari itu. Dia tidak beriman sama Al-Quran, tapi dia pelajari ilmunya itu. Paham? Jadi ilmu bersifat inklusif. Kalau ilmu bersifat inklusif, simpulannya kita ini nak semangat belajar atau tidak? Nah, maka Al-Quran di surat 3 ayat 79, bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu orang yang senantiasa belajar dan mengajar. Itu. Kata Allah, jadilah kamu orang yang senantiasa mengajar, belajar, mengajar, belajar. Itu terus. Itulah gawian kita. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Di sini ada ayahanda kita yang paling sepuh lah. Nih, masih belajar enggak beliau? Dan secara ilmu kedokteran saya jamin, otak manusia masih bisa dipakai sampai sebelum dimasukkan ke liang lahat. Itu. Jadi kalau ada alasan tidak bisa dipakai, ya, karena nak ngambil otak sikok lagi jadi dua otaknya. Kalau otaknya dua jadi otak-otak. Tidak usah nak dua, nak tiga. Sikok ini tidak habis kita pakai.
Nah, saya sudah pernah sampaikan dalam forum pengajian kita, otak manusia terdiri dari 100 miliar sel. Satu sel neuron, satu sel saraf otak itu mampu memiliki kecerdasan 10.000. 10.000 kali 100 miliar? Pokoknya banyak lah kira-kiranya. Dan kita ini kecerdasan kita sampai sana enggak? Tidak sampai sana. Jadi otak kita ini masih nganggur. Jadi jangan sampai kita beralasan enggak usah belajar lagi karena sudah otak ini jenuh. Tidak. Yang ada yang jenuh itu kita, perasaan kita. Tapi memang butuh kita istirahat. Otak juga itu ada kapasitas kerjanya, artinya gini, hari ini kerjanya. Makanya pengajian ini paling bagus adalah seminggu sekali baik. Ada yang saking semangatnya, Prof, kenapa kak kita pengajian seminggu 2 kali? Ya udah bisa. Saya jawab guyon aja, aku sibuk. Jadi sudah seminggu sekali jadilah. Oke. Nah, hadirullah, itu ciri ilmu yang kedua. Ciri ilmu yang ketiga, related to solution. Bahasa kita Arab kalau berdoa, Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ilmu itu selalu bermanfaat. Nah, disinilah kata kuncinya. Saya kasih contoh. Pernah dengar enggak ungkapan orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang itu menerapkan Islam, sementara kita tidak? Oh, salah kalimat itu. Mereka bukan menerapkan Islam, menerapkan ilmu. Karena setiap ilmu pasti bermanfaat. Perhatikan kalimatnya. Mereka bukan menerapkan Islam. Contoh gini. Di Amerika misalnya. Di Amerika itu. Atau di Jepang. Atau di mana itu. Orang itu makmur hidupnya. Karena dia menerapkan ilmu ekonomi. Kalau kita ini kan tidak diterapkan. Tidak dipakai ilmu ekonomi itu. Ya, tidak dipakai ilmu ekonomi. Ya, contoh sekarang ini. Ini misalnya nih. Memilih pemimpin itu harus pakai ilmu atau pakai cawe-cawe? Kamu tahu enggak cawe-cawe itu bahasa Jawa, bahasa Palembangnya apa? Cerodean. Nak ngatur-ngatur ngurusi gawe wong. Itu bahasa mudanya. Kamu muat di anu ini bukan ngomong siapanya tapi ngomongnya cawe-cawe sama dengan kakekku muat di Facebook biar kamu tahu nih. Cawe-cawe sama dengan cerudean ini. Paham? Jadi kita ini mesti yang punya ilmu itu harus bermanfaat. Ya, contoh, misalnya tadi punya ilmu apa? Sholat. Berarti harus sholat. Kalau kamu tidak sholat berarti sesungguhnya kamu tidak punya ilmu sholat. Contoh, kita punya ilmu dagang. Berarti harus dagang. Kalau tidak dagang ngayal-ngayal baik berarti kamu tidak punya ilmu dagang. Saya ilmu kedokteran. Saya punya ilmu kedokteran dalam hal ini satu bagian saja lah. Yang paling intinya saya punya ilmu tentang genetik. Saya harus pakai manfaat. Saya kasih contoh. Saya pakai betul. Saya setting itu. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki. Maka saya dengar hadis Nabi, barang siapa punya anak perempuan 3, 2 atau 1 dan dia didik bagus-bagus anak perempuan itu sampai menikah, maka kedua orang tuanya terhijab dari neraka. Oh, ini. Langsung ngomong sama bini aku, beranak lagi. Ini. Latigo katanya kan. Ya sih kok lagi paling enggak betino. Nih, kalau udah betino, ya pokoknya sampai dapat betino. Nah, tapi kan saya nggak hanya ngomong begitu. How? Mak mano caranya? Ilmu saya pakai. Saya seorang ahli genetik, saya pakai ilmunya. Contoh, laki-laki dan perempuan ditentukan oleh kromosom X dan Y. Oke. Perempuan XX, laki-laki XY. Nah, kromosom X, artinya kalau X bergabung sama X, jadilah betino. Nah, kromosom X ini adalah kromosom yang lebih tahan lama. Kromosom Y tidak tahan lama. Jadi dari sini timbullah prakteknya. Apa prakteknya? Ya, perempuan itu head misalnya tanggal 1, head lagi nanti tanggal 28, berarti setiap 28 hari dia head. Maka subur dia adalah hari ke-14. Subur dia hari ke-14 ditambah plus minus 2. Jadi hari ke-12 sampai hari ke-16. Itu subur. Kalau ingin anak perempuan, maka campurlah pada hari ke-14, 15 atau 16. Jangan begancang baru di hari 11, 12. Nah, itu kira-kira.
Itu ilmu genetik ku pakai. Dan aku nyanyian. Yang kedua, kalau mau anak perempuan itu suasana psikologi mesti tenang. Makanya kami pindah ke Bandung. Kamu tahu dewek di Palembang ini, woi bi. Nah. Kalau di sana, neng, kemaha, lain psikologinya. Lain psikologinya. Suasana adem ayem pula di sana kan. Itu cocok. Nah, tapi semuanya yang menentukan adalah Allah. Tapi saya mau tunjukkan itu ilmu mesti dimanfaatkan. Dan benar akhirnya istri saya hamil dan betul hamilnya anak perempuan. Sudah seperti itu ceritanya. Jadi ilmu itu mesti bermanfaat. Jadi kalau jangan nanyakan. Sekarang pertanyaan saya. Dari 3 ciri tadi. Ciri ilmu tadi banyak tadi. Kita cuma punya sedikit. Ilmu itu pacak dipelajari oleh orang kafir sekalipun. Ya maka kita harus rajin belajar supaya dapat ilmu. Yang ketiga, ilmu itu bermanfaat. Pertanyaan aku, ada enggak bahwa orang berilmu itu mesti punya gelar? Enggak. Nah ini kata kuncinya. Kita sekarang banyak ngejar gelar, bukan ngejar ilmu. Banyak gelarnya betebek-tebek tapi tidak karuan. Sholat tidak, ngomong basing. Ini ada? Tidak berilmu hakikatnya. Paham? Nah disinilah. Nah setelah ilmu itu tadi diterapkan 3 ciri itu tadi, maka orang itu akan beroleh hikmah. Beroleh hikmah. Saya kasih contoh. Badan manusia ini, harmoni badan manusia hari ini pembahasannya. Nih contoh. Supaya kita beroleh hikmah. Dari setiap yang kita lakukan kita beroleh hikmah. Ya. Coba kita lihat dari kepala. Saya ngaca tadi, kepala. Putih rambutnya. Ada yang masih hitam. Terus kemudian aku nyingok data di sini. Kemarin ada foto SMA terkirim ke aku. Wih, gondrong hitam rambutnya. Yang ini putih. Saya langsung pakai ilmu. Ambil hikmah. Simpulan latuo. Itu mandang rambut. Kemudian di bawah rambut ini kepala, isinya otak. Kita ini mikir apa tidak mikir? Nah aku mikir. Nah itu dapat hikmah. Turun lagi, ada kuping. Ini untuk dengar atau lewat begitu saja? Untuk dengar. Terus begitu. Turun lagi mata untuk melihat atau tidak. Terus begitu. Pendek kata sampai ke kaki sana kita akan tahu. Contoh dalam ilmu pendidikan ada disebut pedagogi, andragogi. Pernah dengar? Pedagogi artinya pedis. Pedis itu adalah telapak kaki. Dalam bahasa kedokteran pedis itu telapak kaki. Jadi kalau mengajari pedagogi berarti ngajar itu nyingoknya ke bawah. Bahasa mudahnya mengajari cara anak-anak. Maka dokter anak disebut pediatricians. Pediatrics ilmu anak. Karena dia mengajari anak-anak. Mengajari anak-anak itu begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun ini sudah bapak-bapak ibu. Marilah mulai kita ejak. A, I, U, Ba. Ayo tidukan. Nah itu ngajari anak-anak. Namanya pedagogi. Nah kalau andragogi, dari kata-kata andro, laki-laki dewasa. Jadi mengajari cara orang dewasa. Ngajari cara orang dewasa itu begini. Mikirlah cek nih latuwo ngapo masih nak ya ladas segala macam itu kan. Mbok ya datang pengajian. Nah itu suruh mikir dia. Tidak kita dikti tapi suruh mikir. Coba dipikirlah gitu kan. Nah gara-gara itu namanya andragogi. Jadi sekali lagi tubuh manusia ini kita bisa pelajari semuanya. Tadi kita punya ilmunya secara walaupun sekilas baik, tapi kita ambil hikmahnya. Kalau sudah bisa seperti itu, insya Allah jalannya kehidupan kita ini maka akan menjadi ulil absor. Silakan buka di Al-Quran surat 3 ayat 13, kemudian ada di surat 24 ayat 44 dan di surat 59 ayat 2. Ya, di surat 3 ayat 13 dan di surat 24 surat 24 ayat 44 itu isinya sama.
Inna fi dzalika la'ibaratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian semua hal ini ada pelajaran bagi orang yang absar, ulil absar, orang yang bisa mendapatkan hikmah. Jadi semuanya jadi hikmah bagi orang yang cerdas, yang berpikir, yang berilmu. Semuanya jadi pelajaran. Nah, kalau di surat 59 ayat 2, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berpikir. Jadi ulil absar adalah orang yang senangnya belajar berpikir. Nah, dua hal ini. Inilah simpulan pada hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi intinya kita bicara tentang bagaimana mendapatkan hikmah dalam setiap kehidupan kita ini. Seperti ulil absar ini tadi. Hari ini contohnya dari hikmah diambil dari tubuh manusia yang harmoni. Demikian, silakan. Demikian.